Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu al-usul as-salasa, yang dimana kita sudah berada di landasan yang ketiga yakni ma'rifatun nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah pada di bagian yang ke tentang yakni bagian yang bagian tentang surat Al-Mudaththir, bagian tentang surat Al-Mudaththir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Makna kum fa'anzir yundiru 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Baik. Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ayat yang kedua, ayat pertama, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Yang diseru sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan surah inilah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Baik, ayat yang kedua, qum fa'anzir. Ini yundiru 'anil syirki yad'u ila tauhid. Artinya adalah, maknanya adalah memperingatkan tentang kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Yani azimhu bit tauhid. Agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Karena pada dasarnya orang yang melakukan kesyirikan dasarnya dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir. Artinya adalah aitohhir a'malaka anis syirk. Ini bersihkanlah amalanmu, perbuatanmu dari perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan apa saja? Semuanya. Perbuatan kesyirikan itu harus dibersihkan. Noda-noda kesyirikan. War rujza fahjur. Ar-rujz di sini bermakna al-asnam. Ar-rujz di sini bermakna al-asnam. Itu al-asnam artinya adalah berhala. Berhala. Di mana ya? Saya tidak bisa tuliskan bahasa Arabnya. Yang pentingnya bisa dilihat di ayatnya ya. Al-Mudaththir. War-rujza fahjur. Ar-rujz di situ. Ar-rujza itu bermakna al-asnam. Itu berhala-berhala. Apa saja? Patung, pohon, dan seterusnya. Maka itu bagian dari al-asnam. Sembah berhala. Ini adalah wahajruha tarkuha wa ahliha wal bara'atu minha wa ahliha akhudha ala
akhadha ala hada asyra sinina yad'u ila tauhid. Bahwasanya adalah ini jangan sebelum itu berhala itu artinya adalah segala sembahan selain Allah. Dalam ayat ini maksudnya adalah kita diperintahkan untuk meninggalkan segala bentuk berhala dan meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Inilah yang diperintahkan kepada kita. Wala tamnun tastaksir. Janganlah ayat ini ayat 6 ya. Wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau memberi yang memaksud engkau mengharapkan imbalan yang banyak. Wali rabbika fasbir. Dan karena Rabbmu lah maka hendaklah engkau bersabar. Tapi ini titik poin kita ya, ayat 2 sampai ayat 5. Dan ini sangat penting sekali, terutama yang sudah menghafal surah Al-Mudaththir ini. Penting untuk mengetahui makna-maknanya. Tapi sudah itu, wabah dan ashri, setelah jadi 10 tahun pertama Nabi SAW, yang dimana sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di fase Mekah itu beliau di situ selama 13 tahun. 13 tahun. Jadi faedah yang kita dapatkan dalam 10 tahun pertama Nabi SAW, faedah tentang 10 tahun pertama Rasulullah SAW, tentunya di fase Mekah ya, fase Mekah. Nanti ada fase Madinah, yang dimana beliau selama di Madinah selama 10 tahun. Dan di situ yang beliau sampaikan itu di samping tauhid, beliau juga menyampaikan syariat-syariat Islam lainnya seperti sholat dan seterusnya. Adapun fase Mekah itu fokus kepada at-tauhid, fokus kepada tauhid. Tauhid, mengajak kepada tauhid dan memperingati akan kesyirikan. Faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, semestinya perkara yang harus kita dakwakan atau kita sampaikan pada kaum muslimin, kepada orang, adalah tauhid. Dan inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Para nabi seluruhnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka itu mendakwakan tauhid. Mengajak orang itu bagaimana mereka itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang ini, yang dimana banyak sekali kaum muslimin mereka melakukan kesyirikan tanpa mereka sadari. Mereka menganggap ini perkara yang remeh, perkara yang biasa, padahal ini perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam pelaku kesyirikan dengan neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya innahu may yusyrik, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah billah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan atasnya kepada surga. Wa ma'wahun nar, dan akan dikembalikan kepada api neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu pasti. Maka kita harus terus menyampaikan tauhid. Kita juga harus terus membenahi akidah kita. Apakah akidah kita sudah benar? Apakah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah benar? Apakah kita sudah yakin atau merasa pede bahwa kita sudah bisa menghindari kesyirikan satu demi satu? Jadi mana kesyirikan itu sangat banyak dan halus sekali. Nas'alullah salamata wa afiyah. Seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang khususnya. Banyak para kaum muslimin, mereka menyembah kuburan dengan dalih
mereka untuk tabarruk, mencari keberkahan, mencari barokah. Maka ini tabarruk yang batil, tabarruk yang salah. Karena bertabarruk itu harus hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga misalnya yang banyak terjadi khususnya di lingkungan kaum muslimin di zaman sekarang adalah at-tatoyur. At-tatoyur artinya adalah sering beranggapan sial. Beranggapan sial ini termasuk perkara kesyirikan. At-tatoyur misalnya angka 13 angka sial, atau misalnya kalau dijatuhi cicak celaka, atau istilah kita misalnya orang Makassar kalau nggak salah itu istilahnya pamali. Nah ini tatoyur namanya. Dalam bahasa syariat, tatoyur beranggapan sial ini merupakan perkara kesyirikan. Misalnya juga datang ke dukun, apalagi ini sudah sangat jelas merupakan perkara kesyirikan. Ini mana kita harus menghindarinya. Kita harus menghindarinya. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kita harus tahu apa hak Allah atas kita dan apa yang kita dapatkan kalau kita sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Faedah yang kedua, tauhid merupakan modal utama untuk masuk surga. Ini sudah pasti ya, karena sebanyak apapun amalan kita, sebaik apapun kita di dunia ini, tapi kalau kita melakukan kesyirikan, satu dosa kesyirikan, lalu kita meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka itu tiket neraka untuk kita. Wa ya'udzubillah. Maka amalan-amalan kita semua yang baik itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini sangatlah berbahaya. Sangat berbahaya. Ketiga, Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana kita ketahui, Nabi Nuh alaihi salam merupakan rasul pertama di muka bumi ini. Nabi Nuh berdakwah, mendakwakan tauhid selama 950 tahun, sedikit lagi hampir 1000 tahun. Beliau mendakwakan tauhid siang dan malam. Bagaimana kalau kita ingin mengetahui kisah beliau, ada di surah Nuh juz 29. Kita bisa baca kisahnya. Bagaimana beliau mendakwakan tauhid kepada kaumnya. Ini faedahnya. Faedah-faedah yang bisa kita petik dalam fase 10 tahun pertama. Adapun setelah ini, wabak dal ashri, kita kembali ke buku wabak dal ashri, urijabi ila selama. Beliau diangkat ke langit, dimi'rajkan ke langit. Untuk apa? Wa furidat alaihi shalawatul khams, untuk tentang kewajiban atas salat 5 waktu. Jadi sini setelah beliau diangkat diberatkan, itu beliau dibebankan dan kita juga umatnya untuk sholat 5 waktu. Dan wasalla fi Makkah salasa sinin, dan beliau sholat di Mekah selama 3 tahun. Wa ba'daha, dan setelah itu umira bil hijrah ila Madinah, beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Diperintahkan beliau ini setelah fase Mekah 13 tahun. Jadi beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah. Hijrah itu merupakan kewajiban atas setiap umat. Dan hijrah apa maksudnya? Min baladis syirk ila baladil Islam. Dari negeri kesyirikan, negeri orang kafir, ke negeri Islam. Ke negeri Islam. Wa yabaqiyatun ila an taqumas sa'ah, dan kewajiban itu akan terus ada sampai hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hiyatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawa mereka oleh para malaikat dalam keadaan menggolimi diri mereka sendiri. Para malaikat mengatakan, fima kuntum, dalam keadaan apakah kalian ini? Bagaimana kamu ini? Kalau mereka mengatakan, kunna mus'afina fil ard, kami orang-orang tertindas di bumi, seorang tertindas di Mekah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Para malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu, Allah menjadikan bumi itu luas dan kamu bisa hijrah padanya? Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu termasuk orang-orang penghuni jahannam saat masih, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mus'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilyatan wa la yahtaduna sabila, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Faulaika asallahu ayyafu anhum, maka mereka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Pengampun. Tapi faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah dari negeri kafir negeri muslim. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan secara bahasa ya. Kapan dikatakan begitu ya? Kapan dikatakan negeri itu sebagai negeri musyrik? Tatkala negeri tersebut mayoritas kesyirikan, banyak kesyirikan. Dan tidak bebas dalam menyiarkan Islam. Adapun negeri Islam sebaliknya, banyak kaum muslimin dan mudah kita untuk menyiarkan Islam. Dan yang perlu kita perhatikan, kenapa diwajibkan seorang itu untuk berhijrah? Karena untuk menyelamatkan akidah kita. Jika akidah kita merasa terancam, maka kita diwajibkan untuk pindah, berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.